Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim ilahi anta maksudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahid wa rabban sahidan la ma'budan siwa wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita kali ini masih membahas ulama-ulama fasik ya, ulama-ulama fasik yang dari golongan habaib. Kenapa kita berani mengatakan habaib itu golongan ulama fasik? Ya, banyak faktanya. Banyak faktanya. Yang pertama, mereka pembohong. Pembohong itu mereka mengaku anak cucu Nabi Muhammad tapi faktanya tidak ada, dan mereka tidak berani tes DNA. Itu fakta pertama. Karena tes DNA itu menunjukkan kebenaran siapa mereka. Nah, artinya begini, apa sih salahnya? Kenapa mesti takut tes DNA gitu? Kalaupun terbukti, kalau seperti yang dikatakan mereka bahwa tes DNA tidak real ya, tidak real, bahwa nanti kenyataan yang mereka tuh jauh di Askenazi DNA-nya, apa sih salahnya melepas gelar habaib itu? Apa itu rupanya dibawa mati habaibnya, gelar habaibnya? Kan tidak. Jadi kenapa mesti takut gitu? Kenapa mesti takut tes DNA? Kenapa mesti takut hilang gelar habaibnya? Nah, di sini membuktikan bahwa gelar habaib itu bagi mereka itu penting. Penting sekali dalam kehidupan mereka itu gelar habaib. Bukan menandakan bahwa mereka anak cucu Nabi Muhammad, bukan cuman itu. Gelar habaib dipakai mereka agar apa? Agar gampang cari duitnya, agar gampang memperkaya dirinya, agar gampang dapat kemuliaan, dapat kecintaan, itu saja. Kenapa gitu? Ya logika kita saja gitu. Kalau nggak pakai gelar habaib rupanya kenapa? Emang nggak dapat kemuliaan? Emang nggak dapat kecintaan? Padahal kemuliaan itu memang Allah yang perintahkan. Berdasarkan apa? Ketakwaannya. Kecintaannya juga seperti itu, berdasarkan hubungannya kepada Allah. Maka dapatlah dia kecintaannya. Kan nggak mesti pakai gelar habaib. Apa fakta dan buktinya gitu? Buktinya dari mulai Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, para ulama, para wali, itu mereka yang tidak memakai gelar habaib dapat kecintaan, dapat kemuliaan tanpa memakai gelar. Jadi disinilah membuktikan mereka ini ulama fasik. Kenapa mereka mewajibkan memakai gelar itu? Karena mereka membuat kasta-kasta. Mereka mau membuat kasta-kasta yang mereka maksud kasta mereka itulah lebih tinggi dari siapapun. Makanya mereka dikatakan ulama fasik. Itu saja gitu. Bukan membedakan anak cucu Nabi Muhammad, bukan. Apalagi, kenapa lagi kita bisa bilang mereka ulama fasik? Banyak penyimpangan yang mereka buat. Penyimpangan dalam agama Islam banyak yang mereka buat. Itulah mereka disebut ulama fasik. Maka wajib bagi kita memerangi ulama fasik. Ya, yang fasik ya, yang fasik ya. Nah, yang fasik itu cocok diperangi, pantas dan wajib kita perangi. Bukan kita membenci mereka, tidak. Agar mereka sadar, agar mereka mau bertobat. Apalagi pembuktian bahwa mereka itu ulama fasik? Mereka menghina Nabi Muhammad. Mereka menghancurkan nama baik Nabi Muhammad. Itu namanya ulama fasik. Karena itu berbentuk penistaan agama. Banyak yang mereka buat seperti itu. Mereka makanya ulama fasik itu dari golongan habaib. Banyak. Itu fakta real. Mereka takut melepaskan gelar habaib mereka. Kenapa? Supaya dapat kemuliaan, dapat kecintaan, dapat kekayaan, dapat segala-galanya. Mereka ingin menunjukkan bahwa kasta mereka lebih tinggi dari manusia manapun. Kan itunya tujuannya pakai gelar habaib itu, nggak ada yang lain. Bukan untuk berdakwah. Kalau untuk berdakwah itu nggak perlu gelar. Kalau untuk berdakwah nggak perlu gelar. Nah itu nggak ada mesti pakai gelar. Gelar apapun nggak dipakai dalam berdakwah. Yang namanya kita menyampaikan kebenaran, sampaikan aja kebenarannya. Nggak perlu bawa gelar.
Orang mau percaya atau tidak percaya itu nggak urusan kita. Yang penting kita berdakwah dengan kebenaran. Nggak ada pakai gelar, nggak mesti pakai gelar. Nah, itu makanya mereka disebut ulama fasik. Mereka nggak bisa hidup tanpa gelar habaib. Mereka tidak bisa hidup tanpa gelar habaib. Catat itu. Oke teman-teman, ini saja sedikit rangkuman pendapat kita tentang mereka yang ulama-ulama fasik nih dari golongan habaib. Sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.